Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Alfiansyah dengan NIM akhir 3005. Saya dari kelas teori bahasa dan otomata B. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal yang sudah diberikan jadi tugas. Yang pertama yaitu sebutkan tingkatan bahasa programan dan berikan contoh masing-masing tingkatan tersebut. Bahasa pemrograman itu dibagi menjadi tiga ya tingkatan utamanya. Yang paling dasar itu bahasa tingkat rendahnya yaitu low level language. Nah, bahasa ini tuh sangat dekat dengan arsitektur komputer dan sulit dipahami oleh manusia sendiri. Contohnya itu yang menggunakan kayak bahasa biner gitu dan bahasa rakitan dari atau assembly language gitu. Yang kedua ada bahasa tingkat menengah yaitu intermediate level language. Nah, buat bahasa ini menggabungkan karakteristik bahasa tingkat rendah dan tinggi. Contohnya itu kayak bahasa C dan C++. Nah, ini agak ribet dan tapi masih bisa dipelajari gitu. Nah, ini kode ini memungkinkan memori secara langsung seperti bahasa tingkat rendah, tetapi dengan sintaks yang lebih terstruktur. Yang terakhir bahasa tingkat tinggi yaitu high level language. Nah, ini nih bahasa yang paling mudah dipahami ya, karena menggunakan sintaks kayak mirip bahasa sehari-hari kita yaitu bahasa Inggris yang umum digunakan. Contohnya itu seperti Python, Java, dan JavaScript sendiri. Nah, buat bahasan itu harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh compiler atau interpreter agar bisa dimengerti oleh komputer. Jadi kayak di enkripsi dulu biar si komputernya itu bisa membaca dari kode source code yang kita ketikkan. Untuk yang kedua yaitu soal kedua apa fungsi compiler. Ya, untuk fungsi utama compiler sendiri itu menerjemahkan kode sumber atau code yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Nah, jadi kode yang udah kayak dijelaskan di sini, jadi kode mesin itu dapat dieksekusi oleh komputer agar bisa dibaca oleh komputer itu sendiri. Nah, proses ini ada beberapa tahapan yaitu seperti analisis leksikal, sintaksis, dan dan semantik serta optimasi kode. Yang selanjutnya ada nomor tiga, yaitu jelaskan hubungan antara bahasa dan otomata. Ya, yang jawabannya yang saya ambil yaitu teori bahasa adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bahasa formal ya. Kalau kan otomata itu model matematika dari mesin abstraknya itu sendiri. Nah, hubungan kedua itu sangat erat karena setiap jenis bahasa formal itu memiliki otomata yang sesuai untuk mengenalinya sendiri. Dengan kata lainnya itu kayak otomata berfungsi sebagai mesin ya, yang bisa memahami dan memproses bahasa tertentu. Misalnya kayak bahasa reguler yang dikenali oleh finite automata dengan bahasa bebas konteks dikenali dengan passdown automata. Nah, buat hal ini nih itu menunjukkan bahwa kalau teori bahasa dan otomata itu memberikan dasar otomatis untuk memproses bahasa pemrograman. Sekarang nomor 4 yaitu jelaskan peran teori bahasa dan otomata dalam teknik kompilasi. Nah, dalam teknik kompilasi itu sendiri, teori bahasa dan otomata berperan penting, terutama pada tahapan analisisnya. Jadi teori bahasa itu menyediakan landasan formal untuk mendefinisikan serta menganalisis struktur dari bahasa pemrograman. Sedangkan kalau otomata itu digunakan sebagai model untuk membangun bagian-bagian penting dalam sebuah compiler yang seperti di atas tadi. Contohnya pada tahap analisis leksikal, bagian itu mengubah urutan karakter menjadi token dan dibangun menggunakan finite automata. Kemudian pada analisis sintaksis atau parsel, bagian ini memeriksa apakah urutan token sesuai dengan tata bahasa dan biasanya dibangun menggunakan passdown automata. Sekarang nomor 5 jelaskan proses pembentukan bahasa. Untuk pembentukan sebuah bahasa formal, ada tiga komponen utamanya, yaitu pertama alfabet. Alfabet itu kumpulan simbol dasar yang digunakan untuk membangun kata-katanya. Yang kedua ada aturan bahasa atau grammar. Maaf salah. Yang kedua ada rangkaian kata
yaitu kumpulan kata yang bisa dibentuk dari alfabet-alfabet tersebut. Jadi setelah kita mengumpulkan simbol ini untuk membangun kata-kata dan rangkaian katanya itu baru kumpulan kata-kata yang dibentuk dari alfabet itu sendiri. Yang ketiga adalah aturan tata bahasa atau grammar, yaitu kumpulan aturan yang menentukan bagaimana kata-kata itu dapat digabungkan untuk membentuk kalimat yang valid. Nah, dengan menggunakan ketiga komponen ini nih, sebuah bahasa formal itu dapat didefinisikan secara matematis gitu. Misal, kalau dalam bahasa C, aturan tata bahasa itu menentukan bahwa kalau setiap pernyataan harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, jika aturannya itu nggak dilakukan atau dilanggar, maka pernyataan tersebut tuh bakal dianggap nggak valid oleh si sistemnya. Mungkin itu aja buat penjelasan soal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.